Halo teman-teman, kembali lagi di The Everyday Trade. Hari ini kita akan membahas saham-saham yang menarik untuk di perdagangan besok. Dari yang pertama akan ada Baca, BNPA, MLPL, MPPA, lalu ada Duo, BSDE, CTRA, dan yang terakhir akan ada Indomobil Sukses Internasional atau IMAS. Oke, langsung saja ke IHSG. Oke, yang pertama IHSG. Hari ini IHSG turun tipis ya, 0,11% dibandingkan closing hari kemarin, dan masih sesuai dengan track kita ya, atau spekulasi kita ya, bahwa IHSG kemungkinan masih akan sideways. Karena apa? Karena dia belum bisa kembali ke channel uptrendnya ya, jadi masih dalam range analisa kita. Lalu bagaimana untuk kedepannya? Untuk IHSG ya masih sama sih, masih kemungkinan masih akan sideways di area ini, di sekitaran ini, lalu ini ya masih ada kemungkinan sideways di area 2 garis ini. Saya coba ganti warna supaya lebih mudah untuk diperhatikan. Mungkin seperti ini ya, merah terang saja ya, kurang lebih seperti ini. Masih ada kemungkinan dia sideways terlebih dahulu ya. Jadi untuk IHSG bisa diperhatikan selama dia belum kembali ke channel uptrendnya, teman-teman bisa berhati-hati terlebih dahulu. Lalu kalau sampai IHSG jebol dari 598-an ini, bahkan sampai jebol dari 5939 atau 5940, akan sangat sulit bagi IHSG untuk kembali lagi ke atas. Karena kalau sudah sampai dijebol dari bawah ini, maka kemungkinan akan terjadi konsolidasi lagi di area 58, bahkan sampai 57, 50-an ya, cukup dalam. Kalau IHSG jebol dari sini, maka ada kemungkinan akan ke 5857 atau 5800, 5700-an. Jadi selama masih di area sideways atau bahkan dia bisa kembali ke channel uptrendnya, akan sangat bagus. Tapi untuk sekarang teman-teman bisa berhati-hati untuk masuk, bisa benar-benar diperhatikan untuk keluarnya juga. Jadi begitu untuk IHSG. Selanjutnya ada Baca, Bank Kapital Indonesia, termasuk bank mini ya. Hari ini dia turun 0,45%, terkena area taking profit ya di kotak ini, ya di area 456, 450 jadi taking profit. Lalu untuk kedepannya bagaimana? Bagi teman-teman yang tertarik, lebih baik untuk masuk di area support neckline atau support pertamanya di 432 atau di area ini 432 sampai 412 ya, karena sebelumnya juga dia terjadi beberapa kali konsolidasi di area ini ya, sampai 412, di sini juga sampai area 412, 410 ya, lalu dia bisa tembus ke atas lagi. Nah, kalau teman-teman dapat harga di 430 ke bawah, kalau dia sampai ke harga sekitar 450, bisa mulai taking profit, jangan sampai ketinggalan ya. Jadi untuk Baca bisa tunggu dia koreksi sedikit lagi ke area 430-an untuk amannya, atau malah ke bawah lagi. Kalau dia tembus dari 412, 410, dia melanjutkan penurunannya ya, support terakhirnya cukup jauh, ada di area ini, area konsolidasi di bawahnya ya, kurang lebih seperti ini ya. Sesuaikan dengan profil risiko Bapak Ibu. Mungkin kalau tembus dari 412, 410 bisa di cut loss lebih dahulu, lalu buyback di area konsolidasi yang lebih bawah ya. Jadi
membeli istilahnya membeli barang yang barusan dijual sendiri kalau dia lanjut terus ke bawah. Untuk volumenya hari ini cukup kecil ya dibandingkan beberapa hari waktu dia terjadi volume besar seperti ini, tapi volume kecil ini justru malah kurang lebih menjadi volume rata-ratanya. Ini supaya lebih kelihatan ya, kurang lebih seperti ini masih rata-rata ya, karena kalau kita bandingkan dengan volume pada 25 Agustus memang sangat tinggi, bahkan untuk perbandingannya volume-volume yang hari-hari ini harus di skalakan alias harus dikecilkan supaya untuk menjadi perbandingan. Ya, untuk MACD-nya masih melandai atau masih sideways, walaupun memang mulai ada indikasi dia naik ke atas atau terjadi pantulan ya, tapi belum terkonfirm golden cross. Jadi begitu untuk baca, bisa perhatikan di area supportnya. Oke, selanjutnya ada BNBA. Hari ini BNBA turun 0,69%, 0,7% ya kurang lebih. Nah, yang menarik untuk BNBA hari ini dia memang turun, tapi turunnya pun terjadi sedikit rejection ya, bisa dilihat terjadi sedikit rejection. Artinya memang terkonfirm ya, area support ini mulai ada demand. Nah, bagi teman-teman yang tertarik mungkin bisa masuk di dekat-dekat support di 1400-an, 1410 hingga 1440 atau di harga-harga sekarang ini masih sangat menarik karena masih dekat-dekat dengan area supportnya. Kalau dia tembus dari 1410 sampai 1400, bahkan tembus ke bawah dari 1400, bisa dibatasi dulu untuk kerugiannya. Untuk targetnya masih kita menggunakan target terdekat ya, ada di 1535 ya. Beberapa kali juga terjadi aksi taking profit di 1535 atau 1530, teman-teman bisa mulai cicil jual. Nah, lalu kalau kita melihat dari volumenya, hari ini volumenya juga kurang lebih sama dengan kemarin, walaupun pergerakan harganya tidak setinggi kemarin. Jadi artinya mulai ada aksi taking profit di area 1500-an ke atas ya. Bisa diberikan volumenya hampir sama, padahal dari price actionnya kurang lebih tidak setinggi kemarin ya. Untuk MACD-nya mulai ada indikasi ke atas tapi belum golden cross. Tapi kalau area support 1400 ini dapat menahan dari penurunan minggu ini, dan dia bisa mencapai 1500 lagi bahkan tembus, maka ada kemungkinan dia akan sampai ke 1600-an ya, karena dari MACD-nya juga masih mengarah ke atas, dan kalau support ini kuat lalu memantul, maka akan dibantu dengan adanya golden cross. Jadi begitu untuk BNBA, yang tertarik bisa perhatikan area supportnya, lalu jangan lupa untuk memerhatikan area taking profitnya supaya tidak ketinggalan. Jadi begitu untuk BNBA. Oke, selanjutnya ada MLPL. Hari ini MLPL turun lagi dari harga opennya ya, tapi dibandingkan harga closing kemarin dia ada kenaikan 0,99% ya. Nah, apa yang menarik dari MLPL? Kalau kita perhatikan MLPL sebenarnya dia ada kurang lebih channel downtrend ya. Lalu pada low 20 Agustus di sini, low di 20 Agustus ini ada pantulan support yang menyebabkan dia bahkan bisa menembus dari resisten downtrendnya. Jadi ini mulai ada indikasi reversal. Nah, bagaimana taunya dia ada indikasi reversal? Ya, seharusnya kalau saham dengan dalam channel downtrend, kalau dia memantul dari supportnya terkena resisten, harusnya dia kembali lagi ke supportnya. Lalu ini dia naik. Lah, di sini harusnya dia turun lagi, tapi tidak, dia ada kelanjutan naik bahkan menembus dengan volume yang tinggi. Jadi mulai ada indikasi dia tembus dari channel downtrendnya dan bahkan berindikasi untuk membuat channel uptrend ya, kurang lebih seperti ini. Kalau dia besok bisa memantul
lalu menjemput dari resisten trendline-nya, maka terkonfirmasi ada channel uptrend. Tapi untuk sekarang karena belum ada high yang sejalan dengan kemiringan atau garis dari support trendline-nya, maka belum terjadi channel uptrend, hanya terjadi support trendline ya. Jadi di sekitaran harga ini kurang lebih ya, di sini dia ada support pertama, support kedua, lalu bisa tarik garis trendline. Nah, besok kalau dia bisa bertahan di atas harga 500 ya, di atas harga 500 atau 505 dia memantul, maka untuk MLPL sangat menarik. Bagi teman-teman yang tertarik masuk, harga-harga sekarang ini sangat menarik karena berada di support trendline-nya. Kalau dia tembus dari harga 500 ke bawah, bisa dibatasi dulu untuk kerugiannya. Ya, di sini 500 kalau dia tembus ke bawah, ada kemungkinan dia akan menjemput support dari trendline-nya. Ya, kalau dia tembus, dia ada kemungkinan menjemput dari support garis putih ini, support dari channelnya. Tapi kalau dia naik, ya ada kemungkinan secara teknikal ya. Di sini kita menemukan triangle lagi ya. Ya, ada resisten horizontal, lalu ada support trendline. Secara teknikal targetnya kurang lebih ada di sekitar 685 ya, merupakan area sedikit konsolidasi, dan juga di sini juga ada konsolidasi, jadi masih masuk akal untuk target MLPL. Jangan lupa untuk cut loss-nya, kalau dia turun dari harga 500 495 dengan volume yang tinggi, lebih baik di cut loss terlebih dahulu. Untuk MACD-nya masih mengarah ke atas ya, sesuai ya mulai ada reversal dari channel downtrend-nya. Jadi begitu untuk MLPL. Oke, selanjutnya ada MPPA atau matahari ya. Hari ini matahari turun 2%, berada di tengah-tengah antara support dan resistennya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di matahari ini ternyata ada rounding ya. Supaya mudah, coba saya gunakan curve saja ya, kurang lebih seperti ini. Neckline-nya berada di area 1000 1005 ya. Sini ada neckline. Nah, harga sekarang ini dia sideways ya untuk sekarang ya, walaupun juga ada sedikit rounding juga. Nah, kalau teman perhatikan ternyata di sini juga bisa ya kurang lebih seperti ini, ada indikasi dia terjadinya cup and handle. Atau ternyata kalau kita melihat di belakangnya ternyata juga ada rounding juga ya. Nah, seperti ini. Kalau besok dia bisa naik menembus dari 1000, harga 1000 ya, kurang lebih harga 1000, maka ada kemungkinan secara teknikal dia membuka upset, targetnya itu berada di 1325 atau 1335 30 ya, sekitar 1330-an secara teknikal. Kalau pada minggu ini dia bisa menembus dari harga 1000 atau 1005 jebol, lalu dia ada upset ke 1330 ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan MPPA, bisa mulai bau di harga-harga sekarang. Kalau dia tembus dari 915, sesuaikan dengan profil risiko Bapak Ibu, bisa cut loss terlebih dahulu. Tapi buat Bapak Ibu yang masih yakin, support selanjutnya berada di 875. Kalau tembus dari 875, bisa di cut loss terlebih dahulu. Jadi keputusan cut loss ada dua menurut saya. Jadi bisa kalau dia tembus 915 atau kalau dia tembus dari 875. Untuk MACD-nya juga masih cenderung mendatar ya, sideways ya, karena dari price action-nya juga terjadi konsolidasi.
Jadi begitu untuk MPPA. Selanjutnya ada BSDE. Hari ini BSDE turun 2%. Kalau teman-teman perhatikan, di BSDE ini ada area demand di sekitar harga 885 sampai 8 atau 910. Di sini ada area demand. Nah, di sini juga ada resisten trendline. Kalau kita tarik resisten trendline yang 3 kali menjadi resisten trendline ini, ya kurang lebih seperti ini, maka untuk BSDE ada kemungkinan untuk dia lanjut turun menjemput dari yang sekarang menjadi support ya, karena sudah tertembus ya. Jadi ada kemungkinan dia untuk menjemput dari support trendline-nya ini ya. Lalu untuk kemungkinan kedua, dia akan mantul di 960. Kenapa? Karena kalau teman perhatikan secara jeli, dia ada pantulan di 960 di candle ya, seperti yang doji ini di 960 dia ada pantulan, lalu di sebelumnya juga 960 menjadi area resisten ya. Jadi untuk support minornya berada di area 960. Jadi buat teman-teman yang tertarik bisa masuk di area 960 atau menunggu di lebih bawah lagi di area support trendline-nya ini. Mungkin di sekitar harga 940, 935 ya. Kalau ini pun masih jebol, masih ada support yang sangat kuat. Kenapa saya bilang sangat kuat? Karena berkali-kali di area ini penurunan dari BSDE ini bisa tertahan. Untuk MACD-nya cenderung mengarah ke bawah ya. Untuk MACD-nya kemungkinan akan terjadi golden cross kalau dia melanjutkan penurunannya bahkan sampai ke support terkuatnya. Jadi akan ada kemungkinan dead cross kalau dia lanjut turun. Jadi begitu untuk BSDE, bisa diperhatikan untuk area-area supportnya bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang tertarik. Kalau masuk di 960 ya, kalau dia masih berada di atas 930, 935, menurut saya masih aman. Kalau jebol dari 935 bisa di cut loss terlebih dahulu, lalu buyback di area support kuatnya di 885 sampai 910. Jadi begitu untuk BSDE. Oke, selanjutnya masih satu sektor dengan BSDE, yakni CTRA. Hari ini CTRA terkena resistennya ya di area 985. Hari ini dia turun 1%. Nah, kenapa saya menunjukkan analisa CTRA kepada teman-teman? Karena CTRA hari ini dia terpantul ya dari resistennya, maka ada kemungkinan dia akan turun menjemput supportnya kalau dia minggu ini atau besok dia tidak bisa menembus resistennya dan bertahan di atas 985. Nah, buat teman-teman yang tertarik, lebih baik tunggu di area supportnya di sekitar 875 sampai 900. Sebenarnya ini merupakan area yang bagus untuk teman-teman yang tertarik masuk ya, area 900 sampai 875. Untuk harga sekarang ini kurang menarik. Kalau teman-teman ingin masuk ya, lebih baik tunggu dia breakout dari 985, closing di atas 985, lalu tunggu 1-2 candle lagi. Kalau dia bisa bertahan di atas 985 ya, artinya 985 yang tadinya resisten ini telah terkonfirmasi menjadi support, dan akan sangat bagus jika teman-teman masuk di area support. Jadi begitu untuk CTRA. Untuk MACD-nya masih mengarah ke atas ya. Dari tanggal 30 Agustus dia ada kenaikan yang cukup tinggi, dan sekarang terkena resisten dari resisten historinya ya, sekitar 985. Oke, lalu yang terakhir ada IMAS, Indomobil, saham kendaraan ya. Hari ini dia turun 0,52%. Nah, kalau teman-teman perhatikan secara histori dia turun cukup dalam ya, dan dia menciptakan ya kurang lebih resisten trendline di area ini, di resisten trendline
Nah, lalu untuk IMAS, dia sekarang ternyata berada di dekat-dekat dengan area konsolidasinya, ya. Di mana area konsolidasinya? Dia berada di sekitar 94, ya, kurang lebih seperti ini. Sebenarnya secara histori dia berada di ini, ya. Dia sebelumnya sempat menjadi support, lalu menjadi resisten, lalu menjadi karena di bawah ini ada support juga. Nah, kalau kita buka secara lebar, di sini ada area konsolidasi. Dan kalau kita menarik ke depan, nah harga sekarang ini sebenarnya berada di support juga. 940 merupakan support dan betul saja hari ini lowestnya berada di 940. Jadi harga-harga sekarang ini sebenarnya berada di area support. Kalaupun dia jebol dari 940, menurut saya masih aman. Karena apa? Karena di 940 sampai 830 merupakan range dari konsolidasinya. Jadi buat teman-teman yang tertarik mungkin bisa masuk di harga-harga sekarang 955, 950, 940. Nah, kalau yang ingin main aman, ya kalau dia jebol dari 940, 935 bisa cut loss terlebih dahulu lalu beli di harga lebih bawah. Tapi kalau mau hold, ya silahkan. Cut lossnya kalau dia jebol dari 935 memang cukup jauh, tapi masih bisa dibilang untuk aman. Tapi lagi-lagi sesuaikan dengan profil resiko teman-teman. Untuk volumenya ya cukup kecil ya. Coba saya tarik ke depan. Nah, hari ini cukup kecil untuk volume penurunannya, walaupun dari MACD-nya memang masih mengarah ke bawah. Tapi harga sekarang ini masih sangat menarik, berada di harga-harga supportnya. Oke, jadi begitu untuk analisa hari ini yang bisa diterapkan teman-teman untuk besok tanggal 14 September. Semoga video ini bermanfaat. Bagi yang merasa video ini bermanfaat, bisa tinggalkan like. Bagi yang ingin request saham-saham apa yang ingin dianalisa, bisa tinggalkan di kolom komentar di bawah. Bagi yang sudah menonton sampai selesai, saya ucapkan terima kasih.